Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar IPA ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian kedua untuk mata pelajaran IPA. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pembahasan soal ulangan harian kedua untuk materi IPA. Langsung aja ke soal yang pertama. Di sini dituliskan bahwasanya tuliskan perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalau untuk saya di sini akan menyajikannya dengan cara menggunakan tabel. Nah, kalau kalian kemarin ada beberapa menggunakan tabel, ada beberapa juga yang tidak menggunakan tabel. Itu nggak masalah. Tapi kalau saya biar lebih rapi, saya menyajikannya dengan cara menggunakan tabel. Oke, jadi tabelnya seperti ini. Jadi saya buat pembeda, lalu setelah itu ada ini kolom untuk monokotil, lalu ini kolom untuk dikotil. Nah, pembedanya itu ada biji, bunga, akar, tulang daun, kambium, dan cabangnya. Nah, kalau misalnya lebih banyak dari ini lebih bagus ya. Jadi kalau untuk saya standarnya ini. Jadi kalau kamu pembeda melalui biji, bunga, akar, tulang daun, kambium, dan bercabang, mengenai cabangnya berarti itu udah dapat poin penuh. Nah, untuk biji, untuk monokotil, dia itu berkeping 1, sedangkan untuk dikotil dia itu berkeping 2. Lalu kalau untuk bunga, kalau untuk monokotil bunganya bakalan berkelipatan 3, sedangkan untuk dikotil dia itu berkelipatan 2, 4, dan 5. Lalu untuk jenis akarnya, monokotil akarnya itu biasanya serabut, sedangkan dikotil itu jenis akarnya adalah tunggang. Lalu setelah itu berdasarkan tulang daunnya. Nah, kalau untuk monokotil, tulang daunnya akan berbentuk sejajar. Sedangkan untuk dikotil, bentuk tulang daunnya akan seperti menjari atau menyirip. Jadi dia untuk dikotil ada dua bentuk, yaitu menjari atau menyirip. Nah, untuk kambiumnya sendiri, untuk monokotil dia tidak ada kambium. Sedangkan untuk dikotil dia memiliki kambium. Lalu untuk cabang, tumbuhan monokotil dia tidak bercabang, sedangkan untuk dikotil dia bercabang. Untuk pembedanya jadinya seperti ini. Kalau untuk saya standarnya seperti ini. Kalau mau lebih, kalau ada yang sebelumnya bikin lebih itu nggak masalah. Tapi kalau kurang dari ini itu poinnya saya tidak dapat poin penuh gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kemarin saya buat ada soal seperti ini kan. Lengkapilah tabel berikut. Ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan atau kita bahas waktu tugas sebelum-sebelumnya. Ada kan yang saya membuat tabel ilmiah. Jadi nanti ini kalau yang soal yang ini, yang pertama ini adalah nama ilmiahnya yang kita isi. Nama ilmiah dari tumbuhan tebu. Sedangkan kalau yang berikutnya ini justru nama ilmiahnya yang diketahui yaitu aloe vera. Nama lokalnya apa? Lalu untuk berikutnya justru nama ilmiah yang ditanya yaitu bawang putih, nama ilmiahnya apa? Lalu ini justru nama ilmiah yang sudah diketahui yaitu Mangifera indica. Untuk nama lokalnya itu apa? Nanti akan kita isi. Lalu setelah itu strawberry. Nama lokalnya. Lalu kita tentukan nama ilmiah dari si strawberry. Langsung aja ya kita isi. Nah, untuk tebu ini sebelumnya udah pernah saya kasih soalnya. Nama ilmiahnya adalah Saccharum officinarum. Nah, untuk penulisan nama ilmiah sebelumnya sudah saya beritahu ya. Huruf pertama itu menggunakan huruf kapital. Jadi S-nya itu huruf besar. Lalu sisanya itu semua pakai huruf kecil. Lalu kalau berhubung ini pengetikan, jadi saya buat dengan huruf miring. Tapi kalau kayak kamu tulis tangan lebih baik kamu garis bawahi. Nah, kemarin saya lihat banyak sekali yang membuat nama nama ilmiahnya tidak sesuai seperti bagaimana membuat nama ilmiah gitu. Jadi penulisannya biasa aja. Untuk kali ini saya maafkan, saya nggak mempermasalahkan. Tapi untuk berikutnya, seperti di ujian semester, ada kemungkinan nanti saya akan masukkan soal-soal seperti ini. Jadi kamu harus buat penamaannya yang betul.
penulisan dari penamaan ilmiah itu harus benar sesuai dari yang udah kita pelajari, yaitu huruf pertama itu kita gunakan huruf besar atau huruf kapital, sisanya semua huruf kecil. Lalu kalau karena kalian tulis tangan, berarti nanti digaris bawahi bawahnya ini. Oke, untuk nama lokal. Nama ilmiah. Untuk nama lokalnya kamu nggak perlu buat itu. Jadi nama lokalnya biasa aja. Nah, untuk soal berikutnya itu aloe vera. Berarti nama lokalnya itu adalah, ini sering sekali kita gunakan, kita bahas juga di kehidupan kita sehari-hari, yaitu lidah buaya. Oke, aloe vera itu nama ilmiah dari lidah buaya. Lalu berikutnya nama ilmiah dari bawang putih yaitu adalah Allium Satium. Oke, Allium Satium. Lalu selanjutnya nama lokal dari Mangifera indica yaitu mangga. Ini biasa kita makan ya. Lalu untuk strawberry, nama ilmiahnya adalah Fragaria sp. Nah, ini saya buat sp gini karena kemarin saya lihat kalian banyak jenisnya ya, spesiesnya. Oke, jadi nama nama ilmiah dari strawberry ini biasanya depannya selalu Fragaria, tapi sp ini tergantung dari dia jenis strawberry apa gitu. Jadi spesies yang mana, makanya saya buat sp karena kemarin saya lihat ada beberapa dia jawabnya beda-beda. Oke, itu dia. Jadi saya buat sp. Sp itu artinya spesiesnya. Itu. Oke. Nah, ini untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kamu disuruh untuk menuliskan urutan takson dari yang terendah hingga tertinggi. Ingat, perhatikan dari yang terendah hingga tertinggi. Kemarin saya lihat banyak banget yang sebenarnya jawabannya udah benar, tapi dia kurang fokus dari kata terendah hingga tertinggi. Jadi dia buatnya justru dari yang tertinggi hingga terendah. Oke. Nah, kalau dia minta dari terendah hingga tertinggi, berarti kita mulainya itu dari si spesies, oke? Mulainya dari spesies, bukan dari kingdom. Kalau kingdom itu urutan dari tertinggi. Kalau dia minta dari terendah, berarti kita tulis adalah spesies. Oke. Setelah spesies, berarti urutan berikutnya adalah genus. Setelah genus, ada family. Setelah family, ordo. Setelah ordo itu kelas. Lalu setelah itu filum atau divisi. Lalu yang tertinggi adalah kingdom. Gitu. Oke, jadi seperti ini. Jadi urutannya adalah spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, atau divisi, lalu kingdom. Itu kalau dari terendah hingga tertinggi. Tapi kalau soalnya justru minta dari tertinggi ke rendah, baru kamu bikinnya mulainya dari kingdom. Baru filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Oke, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan lagi dia minta urutannya itu dari mana ke mana. Oke, tuh. Jadi banyak banget salahnya itu justru dia buat dari tertinggi, padahal saya mintanya dari yang terendah hingga ke tertinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 4. Oke, nomor 4 di sini kita diminta untuk menggambarkan bagan dari metagenesis pada tumbuhan paku. Ini juga udah pernah saya tugaskan untuk kalian membuat bagan metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, kita langsung aja. Oke, yang pertama itu bagannya itu dimulai dari spora. Oke, jadi spora akan berubah menjadi protalium dengan cara mitosis. Jangan lupa mitosisnya dibuat ya. Lalu protalium ini kan memiliki dua sel kelamin, yaitu sel kelamin antheridium dan archegonium. Nah, antheridium ini merupakan sel kelamin jantan. Kalau sel kelamin jantan berarti dia akan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan archegonium ini merupakan sel kelamin betina. Nah, dia akan menghasilkan ovum. Nah, ketika spermatozoid dan ovum bertemu, jadi dua kelamin ini bertemu akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini yang akan berubah menjadi si tumbuhan paku atau tumbuhan paku muda gitu. Lalu tumbuhan paku ini akan berubah menjadi sporofil, di mana sporofil ini akan menjadi spora kembali. Nah, setelah menjadi spora kembali berarti dia akan mengikuti siklus atau bagannya yang awal. Jadi dia kayak siklus gitu, balik lagi ke proses pertamanya.
Oke, seperti itu. Nah, seperti inilah bentuk bagannya. Oke, bagan dari metagenesis pada tumbuhan paku. Oke, sudah paham ya untuk penyelesaian dari soal UH 2 dari nomor 1 hingga nomor 4. Jangan lupa ini dicatat di buku catatannya. Barangkali nanti untuk ujian semester atau UTS nanti akan saya masukkan, barangkali. Jadi dimohon untuk dicatat dan diperhatikan pembahasannya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.